Permisi. Di mana ponselku? Tadi aku taruh di sini. Sherlyn? Ya, Apa yang sedang kau cari? aku mencari ponselku. Apa maksud dari perkataanmu itu? Kau memang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Tadi aku menaruhnya di sini. Aku ingat tadi Prita ada di sekitarku. Dia pasti yang mengambil ponselku. Dasar payah. Dia pegang telepon di tangannya. Dia akan tertangkap basah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Prita, mau pergi kemana? Tunjukkan padaku apa yang ada di tanganmu itu. Hati-hati. Karen, Iya, aku tidak apa-apa. Aku tersandung karpet. Ada apa ini? aku sedang mencari ponselku. Aku tidak menemukannya. Tadi Prita ada di sini. Pasti dia yang mengambilnya. Tapi kenapa dia harus mencuri ponselmu, Sherlyn? Dia punya ponsel. Dia lebih suka menggunakan miliknya, benar kan? Prita, tunjukkan padaku apa yang ada di tanganmu. Lihat kan? Itu ponselnya. Kau duduk di sana. Ponselmu pasti tergeletak di sana. Ayo. Karen, tidak ada gunanya. Aku yakin Prita mencuri ponselku. Kalau tidak, kenapa dia takut? Lihat saja. Wajar jika ada yang merasa takut. Jika dipojokkan dan dihujani dengan pertanyaan. Bagaimanapun ini bukan pertama kalinya keluarga ini menuduhku secara tidak benar. Jika caramu mengajukan pertanyaan padaku seperti yang dilakukan polisi dalam interogasi, aku pasti akan takut. Ini apa? Ponselmu kan? Kau tidak perlu mencurigainya. Sekarang jangan bilang kalau kau curiga padaku juga. Bahkan, kalau memang kau kehilangan ponsel, Risap akan memberikan yang baru untukmu. Jaga ponselmu dengan hati-hati. Karen, kau pasti sangat tahu. Kalau dia yang mencuri ponselku, dia tidak bisa dipercaya. Ya. Prita, kemarilah sayang. Iya, Nyonya Lutra. Hei Aksa, ya aku senang kau datang. Salam, tidak perlu melakukan itu. Kau terlambat. Bagaimana kalau bulan muncul? Aku akan sampai sebelum itu. Aku tidak akan membiarkan Kritika kelaparan. Wow, kau begitu khawatir dengan dia ya. Lihat. Kritika ada di sini. Kemarilah sayang. Syukurlah, Aksai ada di sini. Lihat. Ayo, sentuh kaki calon suamimu. Tidak, Tuan Lutra, tidak perlu begitu. Biarkan dia melakukannya. Dia tidak akan mengikuti perintahmu kalau sudah menikah. Aku akan kembali. Aksai. Aksai, aku benar-benar minta maaf. Harusnya aku tidak mengatakan hal itu padamu. Tidak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya, jangan memuji pria lain di depanku. Hei, Kau menemukan sesuatu? Siapa pria itu? Apa aku mengenalinya? Lalu bagaimana hubungannya dengan Sherlyn? Apakah dia punya hubungan spesial? Cepat katakan. tahan. Kenapa kau terus bicara? Kau ini harus tenang. Kenapa kau mengajukan pertanyaan kepadaku? Setidaknya beri aku waktu untuk membalas. Iya, katakan. Aku periksa teleponnya. Tapi aku tidak dapat menemukan fotonya di ponselnya itu. Itu nomor pribadi, jadi aku tidak tahu siapa yang menelponnya. Oh tidak, artinya semua usaha kita sia-sia lagi. Hah? Keberuntungan tidak memihak pada kita. Kita sedikit beruntung. Aku menemukan sesuatu. Apa? Kau temukan nomornya? Itu nomor pribadi. Aku tidak tahu siapa yang nelfon. Tapi aku menemukan kalau dia akan berada di sini dalam 15 menit. Dari mana kau tahu itu?
Sherlyn mendapat pesan di teleponnya. Itu pasti dari orang itu. Kenapa kau bisa begitu yakin? Aku memiliki perasaan yang kuat bahwa dia adalah orang yang sama. Pesan itu berbunyi, aku akan sampai dalam 15 menit. Tunggu aku manis, kesayanganmu sedang dalam perjalanan. Hanya pacar yang mengirim pesan seperti itu. Tunggu sebentar. Dari mana kau tahu bahwa pesan seperti itu spesial dan seorang pacar yang mengirim pesan itu? Maksudku, apa ada yang pernah memanggilmu dengan sayang? Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang itu? Oh, halo. Kita di sini untuk saling membantu mengawasi Sherlyn, bukan memata-matai satu sama lain. Jadi berhentilah menanyaiku. Fokus pada misi kita mengungkap Sherlyn. Jangan membuatku kesal. Omong kosong. Aku benar-benar fokus. Dia akan tiba dalam 15 menit. Kita akan tahu kebenarannya seperti apa. Aku berjanji. Kita pasti akan bisa mengekspos Sherlyn. Tristi, Iya, ada banyak tamu di sini. iya Bu. Tapi aku tidak melakukan dekorasi ini dan tidak ada yang memberitahuku kalau sekarang ini ada pesta di rumah ini. Ibu, aku harap mereka tidak memecatku. Aku Nyonya. senang kalian datang. Nyonya Lutra. Salam. Apa kabarmu, Nyonya? Salam. Kabarku baik. Tapi aku pikir kau masih marah kepadaku. Apa kau tidak merasa kesal? Tidak seperti itu. Aku sama sekali tidak kesal. Kau berhak untuk marah. Justru kami yang harus minta maaf. Aku punya ide. Kau harus pura-pura marah dengan kami. Kemudian semua orang akan datang dan minta maaf padamu. Tidak. Kenapa kau begitu khawatir? Ini cuma acara keluarga kecil untuk Karvachaut. Dan Karina melakukan dekorasi sendiri. Oh, begitu. Iya. Sekarang aku mulai mengerti. Dia melakukan ini untuk membuktikan bahwa dia mampu mendekorasi rumah ini dan tidak membutuhkan bantuanku. Itu sebabnya aku merasa dekorasinya tidak begitu bagus, tidak sesuai dengan sasaran atau tema. Tristi. Tidak ada yang bisa menandingi dekorasimu. Kau yang terbaik. Terima kasih, Nyonya. Baiklah, katakan, ada apa kau kesini? Apa ada hal penting? Iya benar, ada yang penting. Sebenarnya aku datang untuk menemui Nyonya Raki. Ada yang ingin kubicarakan. Apa dia ada di rumah? Ya, dia di rumah. Silakan duduk, nanti kupanggilkan. Iya. Ayo, Bu. Iya. Sristi, Iya. mereka adalah orang-orang yang baik. Iya, Bu. Kak Prita pasti akan merasa bahagia. Permisi. Kalian berdua, kenapa datang ke sini? Acara keluargaku sedang berlangsung di sini. Kalian berdua itu memang tidak tahu malu. Kau telah datang ke sini tanpa diundang. Ibu Karina, mulai sekarang harus membiasakan diri untuk melihat kami. Karena mungkin kami akan lebih sering datang lagi ke rumah ini. Apa maksudmu? Apa menurutmu rumahku adalah taman? Tempat kau bisa berjalan-jalan begitu? Hei Tristi, yang kau katakan tentang dia ternyata benar. Apa yang dia katakan tentang aku? Apa yang dia katakan? Itu antara kami berdua. Untuk apa memberitahumu? Nyonya izinkan aku memberitahu padamu bahwa mungkin sebentar lagi kita ada hubungan. Tidak akan lama, maka kau akan dipaksa untuk mengundang kami. Dan kau harus memakai senyum palsu dan bicara pada kami dengan baik. Sekarang kau mengerti? Apa? Apa yang dia bicarakan? Sristi, bersabarlah. Pertama-tama kita bicara tentang Ibu Raki. Dan kemudian kami akan memberinya kabar baik. Dan aku yakin sekali kau tidak akan senang mendengarnya. Apapun itu, aku tidak peduli. Aku tidak menyangka sama sekali, Ibu. Ternyata kau mulai bisa menjelek-jelekan dia. Kau memberikan ejekan yang bagus. Aku suka. Sristi, kau tidak tahu seberapa pintarnya aku. Aku baik pada orang yang baik. Tapi kalau dia jahat, aku lebih jahat lagi. Benarkah? Bagaimanapun kau adalah ibuku. Kau pasti bangga padaku. Oh, halo, ini belum selesai. Aku mohon, ketika aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, kau cukup terganggu dan merasa kesal. Kau terus memarahiku dan bertengkar denganku selama beberapa hari. Tapi aku mengajarimu bagaimana menjadi sarkastis. Sristi,
Aku turunkan bakat ini padamu. Aku telah menyembunyikannya. Aku ingin memancarkannya ketika waktunya tepat. Aku punya banyak bakat seperti Bukan itu. itu masalahnya. Iya, itu Berhenti benar, mengarang Sristi. cerita, Bu. Bagaimana kau bisa meragukanku? Bu, oke, aku mengerti, oke. Sekarang Ibu tunggu di sini. Aku akan pergi dan mencari di mana Karan dan Kaprita, oke? Baik. Kenapa dia belum datang? Dia bilang mau cepat datang. Dia membuatku menunggu. Aku harus lakukan satu hal. Dia mengirimku pesan. Aku akan sampai 15 menit. Kapan dia mengirimi aku pesan? Kenapa aku tidak bisa melihat notifikasi? Yang aku tanyakan, bagaimana dia bisa memasuki tempat ini nanti? Oh tidak, ternyata tamunya ramai sekali. Jika aku bertemu seseorang yang mengenalku, maka aku akan tertangkap. Sangat beresiko masuk ke dalam. Tapi hari ini, aku telah mengambil resiko itu. Karena aku suka memenangkan tantangan dalam hidup. Dan saat ini, adrenalinku terpacu. Aku cukup senang. Dan aku sangat bersemangat sekali melakukannya. Karena aku senang mengambil resiko dan memenangkan tantangan. Mari kita lakukan. Salam, Nyonya Sarla. Salam Bu Raki, apa kabar? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kau terlihat cantik sekali. Terima kasih. Bahkan kau terlihat lebih cantik. Silakan duduk. Oh ya tentu. Aku lihat kau berdandan dan sangat cantik. Ini kan hari Karvachot. Ini festival terpenting bagi wanita yang sudah menikah. Sejujurnya, wajahmu mencerminkan bahagianya dirimu. Itu memperkuat ikatan pasangan, iya kan? Iya, benar sekali. Sebenarnya alasanku datang adalah untuk bicara denganmu tentang sesuatu yang penting dan kau tidak keberatan. Katakan saja, Nyonya Sarla, kenapa aku harus keberatan? Tidak usah ragu. Beritahu saja, kau ingin bicara apa? Katakan. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu tentang Karan dan Prita. Kenapa aku tidak bisa menemukan Shirley? Prita, harus kukatakan, kita tidak tahu siapa pacarnya atau seperti apa wajahnya. Jadi kita harus terus mengawasi Shirley. Ketika dia bertemu dengannya, dia akan bereaksi. Dia mungkin tersenyum. Aku tahu. Itu alasan aku untuk mencarinya. Kau diam saja. Tapi di mana dia? Ah, itu dia. Lihat, dia menuruni tangga. Ah, Karan, carikan kita tempat di mana kita bisa memat-matai dia. Di mana? Apa yang ingin kau ceritakan tentang mereka berdua? Ada apa dengan mereka? Tapi beberapa hari terakhir, aku menyadari Karan dan Prita telah cukup dekat. Benar sekali, itu juga yang aku rasakan. Ya, aku tidak pernah membayangkan kalau mereka akan bisa begitu dekat dan bahwa mereka akan pernah menjadi teman. Nyonya Sarla, aku tidak akan percaya ini. Karan itu mungkin anakku, tapi dia tidak pernah berbagi padaku. Dia tidak pernah mau berbagi pemikirannya denganku atau memberitahuku tentang rencananya. Tapi dia memberitahu Prita dan Prita memberitahuku. Aku pikir hanya aku yang bisa melihatnya. Sangat bagus kalau kau juga berpikir begitu. Aku percaya. Tidak peduli seberapa keras orang berusaha menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya terlalu lama. Cepat atau lambat mereka akan mengakuinya. Ini berarti Raki menyadari perasaan Karan dan Prita. Nyonya Sarla, aku tidak bisa bilang betapa bahagianya aku. Aku tidak bisa memberitahumu, anak-anak kita sudah menjadi teman dan mereka tidak bertengkar lagi. Sejujurnya, Karan tidak sependapat dengan Prita sebelumnya.
Bahkan mereka tidak mau bicara satu sama lain. Tapi sekarang lihatlah, mereka begitu dekat dan menghabiskan waktu bersama. Aku senang sekali. Kupikir mereka sudah mulai menikmati kebersamaan satu sama lain, iya kan? Kau tahu kenapa ini terjadi? Aku tidak tahu. Tolong beritahu apa yang kau lakukan. Ceritakan, apa rahasia persahabatan mereka, Nyonya Sarla? Aku ingin mengatakan, Karan dan... Nyonya Sarla? Ya, Kau ingin mengatakan sesuatu tentang Karan dan Prita. Apa itu? aku ingin mengatakan kalau... Raki, senang melihatmu. Selamat datang. Oh ya Raki, aku tidak bisa menemukan dompetku. Tolong bantu aku menemukannya. Isinya sangat penting. Tolong. Suamiku, tunggu sebentar ya. Aku sedang bicara dengan Nyonya Sarla. Ya? Aku tidak akan mengganggumu jika itu tidak mendesak. Oke, baiklah. Aku akan membantu mencari. Tapi tunggu sebentar, oke? Nyonya Sarla, aku mau mencari dompet suamiku dulu ya. Ayo. Wow, sayangku berani. Dia mengambil resiko yang begitu besar untuk datang ke sini dan menemuiku. Karan, lihat, dia sedang mengirim pesan. Aku benar-benar yakin kalau dia kirim pesan pada pacarnya. Hei Prita, kau lapar tidak? Aku lapar sekali. Apa? Aku lapar. Kau aneh. Kita di sini dalam misi. Kita di sini untuk mengawasi Sherlyn, bukan untuk makan. Memangnya apa masalahnya? Aku lapar. Dengan siapa kau bicara? Aku tidak melihat boneka bayi di sini. Iya, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa berkonsentrasi karena aku lapar. Karan, lihat, dia mencuri pandang pada seseorang. Dia tersenyum, dia tersipu. Itu artinya orang itu di sini. Coba lihat. Dia tersenyum pada Bibi Karina. Berarti dia belum datang. Aku lapar. Aku mau makan dulu ya. Pergi dan makanlah sesuatu. Pergi dan makan sampai kenyang. Kemudian kita konsentrasi di sini, oke? Pergi dan makan. Kau benar-benar pergi? Ibu? Apa yang ibu lakukan di sini? Untuk bicarakan pernikahan kita. Apa? Apanya yang apa? Seharusnya kau yang tahu kenapa ibumu di sini. Bagaimana aku tahu? Pokoknya aku mau ke belakang dulu. Aku sangat lapar. Tolong awasi Sherlyn, oke? Jangan buang waktu. Ya ampun, kemana Sherlyn pergi? Tadi ada di sini. Samir, Apa? kau kenapa? Tidak biasanya seperti ini. Dengar Sristi, aku sedang tidak ingin bicara denganmu. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Tunggu. Apa yang membuatmu sibuk sehingga kau tidak punya waktu untuk bicara? Bisa beritahu? Ini waktuku untuk pergi ke gym. Kau? Pergi ke gym? Dengan pakaian seperti ini? Kau tahu, aku tidak ingin bicara denganmu karena kau selalu mengolok-olokku. Selamat tinggal. Oke. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengolok-olokmu lagi. Lepaskan tanganmu. Oke, baiklah. Kau sombong sekali hari ini. Maaf ya, kau yang sombong, bukan aku. Kau yang selalu ingin berdebat denganku dan menghinaku tanpa alasan. Apa aku seburuk itu? Apa kau pikir aku tidak mempunyai kualitas yang baik? Apa aku gadis nakal? Oh, kupikir dia merasa tidak enak. Tidak, kau tidak pernah melewati batas. Sebenarnya, kau sedikit nakal dan kau bahkan seperti wanita liar. Dan kau ini terus saja mengoceh tanpa memikirkan konsekuensinya. Apa kau tahu? Ada sesuatu yang menurutku sulit dipercaya. Apa itu? Kau lihat, kadang-kadang aku menemukanmu sebagai orang yang lucu. Terima kasih. Tapi aku tidak lucu, aku seksi, aku maco. Apa kau memeriksa tubuhku? Pernahkah kau melihat bisepku? Bisep.
Siapapun bisa melakukannya. Orang menggunakan steroid untuk membangun otot. Lalu kenapa kau menyombongkan dirimu? Halo, aku tidak minum steroid. Aku membentuk ototku dengan mengangkat beban. Berapa banyak yang kau angkat? 0,5 kilo atau 1 kilo? Aku tidak berpikir kau pernah mengangkat beban dalam hidupmu. Apa yang kau tahu? Aku telah melakukan banyak angkat besi. Benarkah? Aku yakin kau tidak bisa mengangkat sesuatu yang berat sepertiku. Ya Tuhan, kenapa aku berdebat dengan wanita liar ini? Benar kan? Kau tidak bisa membantah perkataanku. Aku mengangkat 200 kilo atau 500 kilogram, tapi apa kau benar-benar melakukannya? Kau tidak bisa mengangkatku, pendek. Kau tidak berguna. Aku pergi ke gym, aku mengangkat beban. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Ibu! Tunggu, semua laki-laki bisa melakukan ini. Benarkah? Tapi aku bisa menggendongmu lebih lama. Benarkah? Iya. Ayo buktikan. Hei, kau kenapa? Aku cuma menguji kekuatanmu. Bukankah kau bilang bahwa kau adalah pria maco? Hah? Au! Ouch. Kau kalah dan aku yang menang. Luar biasa. Samir. Iya, Risab. Sedang apa kau di sini? Risab, aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke gym. Dengan pakaian seperti ini? Aku tahu betapa kau sangat suka olahraga. Pergi dan periksa apakah bulan sudah muncul. Semua wanita lapar. Baiklah, Risab. Cepat sana. Periksa dan beritahu mereka. Dia sudah menyakitiku. Lihat saja, aku akan memberinya pelajaran. Dasar payah. Caprita di mana ya? Hei kau! Apa kau tahu kenapa Risab memintamu untuk mengawasi bulan? Dia datang lagi. Kau ini kenapa, Samir? Kenapa kau tidak jawab? Kau tersinggung? Ya, tolong lakukan apa yang kukatakan. Pergilah, ayo pergi. Apa kau lihat? Ayo pergi, pergi. Aku heran kenapa sikapmu selalu kasar kepadaku. Sementara aku ingin berteman denganmu. Maksudku, kau jangan salah mengerti. Bukan teman dekat, tapi teman biasa. Tunggu dulu. Kau menghinaku beberapa waktu lalu. Apa yang terjadi tiba-tiba? Apa rencanamu sekarang, ah? Ya ampun, kau ini. Aku tidak merencanakan apa-apa. Jujur saja, beberapa menit yang lalu aku memang sangat membencimu. Tapi aku tidak tahu, tiba-tiba ketika kau menggendongku, aku tersadar bahwa kita bertengkar terus itu sesuatu yang tidak baik. Selain itu tidak ada faedahnya kalau kita sering bertengkar. Dengar ya, kau seharusnya bekerja di toko manisan. Dan kenapa kau bicara selalu bertele-tele? Katakan saja intinya agar aku mengerti. Oke, baiklah. Apa kau pernah melihat film Hum Apke Hainkon? Ya, terus? Perlu kau tahu bahwa apa yang terjadi dalam film itu akan terjadi dalam kehidupan kita nantinya. Aku sampai merinding, lihat saja. Apa mungkin dia berpikir dia Madhuri Dixit dan aku Salman Khan? Sebentar lagi Caprita akan menjadi saudara iparmu. Aku harus melakukannya dengan hormat karena kita akan berhubungan. Dan nantinya Caprita akan tinggal di sini. Jadi aku tidak boleh bertengkar. Aku harus bersikap baik padanya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memeriksa bisepmu? Kau bilang kan bahwa aku terlihat seperti Salman. Salman Khan dari Hum Apke Hainkon. Dan terus terang, aku sangat tidak menyukaimu. Aku tidak tertarik padamu. Kau tidak bisa menjadi maduriku. Aku minta maaf. Oh halo, permisi ya. Siapa yang bilang kalau aku tertarik kepadamu? Kau pelupa ya? Apa? Tadi kau bilang yang terjadi di film itu akan terjadi dalam hidup kita. Astaga. Aku tahu kalau pikiranmu itu belum dewasa. Ini salahku karena memberitahumu hal itu. Sristi. Lain kali hati-hati kalau bicara padanya. Karena dia itu benar-benar payah. Hei, apa maksudmu? Kenapa tadi kau sebutkan Hum Apke Hainkon? Apa? Ya ampun, aku ini bukan Madhuri. Maksudku saudara perempuan Madhuri. Itu maksudnya. Kalian ini bergosip saja.
Samir, Sristi, sedang apa kalian di sini? Risap menyuruhku untuk mengawasi langit dan memberitahu semua orang begitu bulan keluar. Tapi karena kalian ada di sini sekarang, aku akan bergerak. Kau harus berhati-hati terhadapnya. Dia tidak waras. Dia harusnya ada di rumah sakit jiwa. Kritika, saudaramu Samir itu pandai sekali bersandiwara. Kalau boleh ku bilang dia adalah drama queen. Benar, Kak? Kalian berdua tidak mungkin. Sristi, bulan telah muncul. Ya Tuhan, bulan. Lihat, Bulan telah muncul. Bulan telah muncul. Kita harus beritahu yang lain ya. Tentu saja, kita harus memberitahu semua orang. Aku akan pergi memberitahu semua orang, terutama Sherlyn. Dia berada di kamarnya sepanjang hari. Setidaknya dia akan bisa mengakhiri puasanya. Oke. Gadis-gadis, siapkan piring kalian. Aku akan pergi sebentar. Dah. Aku di depan pintu. Kau di sini? Ayo cepat masuk. Siapa yang masuk ke kamar sel? Itu pasti bukan anggota keluarga. Siapa dia? Hadiahku? Aku menjalankan puasa untukmu. Kau datang dengan tangan kosong. Risap, kau ada di mana? Risap? Risap, ayahmu memanggilmu ya? Kau tidak mendengarnya? Aku melihat seseorang memasuki ruangan ini. Kau melihat seseorang? Tidak ada. Seandainya ada yang datang ke sini, aku pasti sudah tahu. Tidak ada orang. Risap! Ayahmu memanggilmu. Ya. Tidak ada siapa-siapa. Iya. Maaf, aku masuk kamar tanpa mengetuk. Tidak apa-apa. Keselamatan semua orang hal yang terpenting. Syukurlah kita selamat. Sayang, saat seseorang sedang jatuh cinta, seseorang harus mengambil resiko. Ayo, beri aku pelukan. Tunggu, Kritika. Iya? Apa kau lihat Sherlyn? Iya, dia. Tidak, maaf. Kupikir kau bertanya tentang Sristi. Aku tidak tahu tentang Sherlyn. Pokoknya, bulan sudah muncul. Aku harus beritahu semuanya. Dah. Hai, Karan. Sristi ada di sini. Begitu juga ibu. Tapi kenapa? Sayangku, aku memintamu untuk mengawasi Sherlyn. Apa kau melakukan itu? Di mana dia? Kau coba. Aku tidak punya waktu untuk menegurnya. Itu akan mengakibatkan pertengkaran. Dan misi kita akan gagal. Ayo, kita pergi. Kenapa dia tidak marah ya? Kalau marah pasti kita bertengkar. Bisa kita pergi? Bagus. Aku menyukainya. Apa? Apa yang kau suka? Dekorasi. Dekorasinya bagus sekali. Aku menyukainya. Oh, aku punya saran. Kau harus menulis esai tentang dekorasi. Aku akan pergi ke kamar Bibi dan periksa Sherlyn, oke? Ide yang bagus. Kau pergi ke sini dan memeriksa semua kamar. Aku akan ke sana dan periksa apa dia ada di luar. Dasar aneh.
Aksai, kau mau makan sesuatu? Iya Nenek, jelas sekali. Kenapa aku tidak mau makan apapun? Para wanita seharusnya menjalankan puasa Karva Chauth. Apa aku benar? Begini Aksai, kau bisa menjalankan puasa untuk calon istrimu. Bibi, bulan telah muncul. Bulan telah muncul. Semuanya, bulan sudah muncul. Ayo lakukan puja di teras dulu. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa bicara dengannya. Semua orang sedang sibuk. Kritika, beritahu Sherlyn, bulan sudah muncul. Dia juga harus ke teras untuk puja. Iya, Bibi, tentu saja. Tapi di mana Sherlyn? Raki, dia ada di kamar tamu. Iya. Ibu, ayo ikut aku sekarang. Iya. Aku akan telepon dia. Nyonya Sharma, tunggu sebentar ya. Iya. Raki telah menghibur para tamu sekarang. Dan dia akan sibuk dengan puja. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Sekarang aku datang ke sini, aku tidak akan pergi tanpa bicara dengannya. Aku pasti akan bicara dengan Raki tentang Karan dan Prita. Dan aku akan melakukannya hari ini. Prita, kemarilah. Ibu. Sristi. Tidak, sebentar. Katakan dulu apa yang bisa membawamu ke sini. Aku datang bersama Sristi. Sristi bilang dia ingin bertemu denganmu. Makanya dia datang ke sini. Aku tidak tahu di mana dia. Sekarang katakan padaku, ada apa? Aku di sini untuk bertemu Nyonya Raki untuk bicara tentang pernikahanmu. Nyonya Sarah, kau bisa berbincang dengan putrimu sesukamu, tapi nanti. Sekarang ikutlah denganku. Ayo, kami sudah merencanakan beberapa hiburan untuk puja. Aku akan bersamamu. Jangan lama-lama ya. Iya. Dengar, semua orang merayakannya. Ini hari yang spesial. Kau harus datang dan merayakan juga, Prita sayangku. Aku akan ke sana. Aku akan menunggumu. Apa yang terjadi pada ibu? Dia tampaknya sangat bahagia. Dia tidak bisa berhenti tersenyum. Kenapa? Dia begitu ingin memberitahu Bibi Raki tentang Prifti yang sudah melamarku. Kenapa dia harus datang ke sini? Tapi hari ini misiku belum berhasil. Prita, Sherlyn tidak ada di ruangan manapun, termasuk kamar Bibi. Oh ya Karan, apa kau tahu? Dia di sini untuk bicara dengan Bibi Raki tentang pernikahanku dengan Prithvi. Maksudku, dia di sini untuk memberitahunya. Kau terobsesi dengan Prithvi, kau terus bicara tentang dia. Fokus pada misi kita, bukan pada hal lain, kau mengerti? Aku tidak ingin mendengar namanya lagi, kau terus bicarakan dia. Tidak ada yang seperti itu. Aku baru saja memberitahu kenapa ibuku datang ke sini, itu saja. Terserah kau. Sayang, kapan bulan terbit? Aku kelaparan. Sabar, sebentar lagi sayang. Semuanya, ayo cepat naik. Bulan telah terbit, ayo cepat. Sherlyn, bulannya telah muncul. Sherlyn, apa kau baik-baik saja? Kenapa? Ya, Kritika, aku baik-baik saja. Aku hanya lemah. Aku ingin beristirahat. Aku akan perbaiki rambutku dan bergabung dengan kalian. Ya. Oke, cepat datang ya. Kritika. Apalagi? Kau butuh sesuatu? Tidak. Aku ingin berterima kasih karena kau sudah mengabarkan bulan terbit kali ini. Terima kasih ya. Dengan senang hati. Sekarang jangan buang waktu dan segera naik ke atas. Semua orang akan segera ke sana. Oke. Sayang, bulan telah terbit. Berapa lama kau akan terus sembunyi? Kau juga harus keluar. Kita sudah mengambil risiko yang besar. Inilah yang akan kulakukan. Aku akan buka puasa di sini dan melihat bulan dari jendela dari sini. Oke? Jangan konyol, Sherlyn. Kau menjalani puasa untukku. Kau lapar sepanjang hari untukku. Dan kau akan berbuka puasa dengan semua ritual. Seperti semua gadis lainnya. Kau akan dapatkan hakmu dan juga kebahagiaanmu. Itu akan sangat menyenangkan bagimu.
kita akan berbuka puasa di teras. Tapi bagaimana kau melakukannya? Serahkan padaku. Kau kenal aku kan? Aku bagus dalam permainan ini. Tidak ada yang bisa mengenaliku. Dan aku akan jadi orang yang memberimu seteguk air pertama. Aku lebih pantas daripada Risa. Dan itu tidak akan pernah berubah. Benar? Di mana bulannya? Lihat, tolong cari dengan hati-hati. Apa yang sedang kau cari? Apa lagi? Ya, bulan. Tidak ada cahaya bulan juga di sini. Apa benar Kritika melihat bulan? Mungkin rasa laparnya memberi sayap pada imajinasinya dan dia mulai berhalusinasi. Dan maksudku itu sangat mungkin terjadi pada Kritika, bukan? Tidak, dia tidak berhalusinasi. Aku bersamanya dan aku juga melihat bulan itu. Itu sudah cukup. Sristi tidak akan berbohong. Dia juga tidak berpuasa dan juga tidak merasa lapar. Sherlyn belum kelihatan juga. Tapi harusnya dia ada di sini kan? Iya, dia seharusnya di sini. Semua orang telah tiba, saatnya untuk dipuja. Sherlyn juga harusnya ada di sini. Ibu. Iya. Sebentar lagi Sherlyn akan datang. Oke. Tapi Bu, kenapa Ibu belum mulai melakukan puja? Bagaimana bisa memulai kalau bulan belum terbit? Bulan sedang bermain petak umpet dengan kita hari ini. Bibi, tolong jangan katakan itu. Sumpah aku lapar. Aku belum makan apapun sejak pagi. Jika aku menunggu lebih lama, aku bersumpah akan pingsan di sini. Aku mohon, Bi, aku mau makan. Ibu, aku sudah melihat bulan. Iya, Kritika, aku berjanji. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pingsan dan jatuh. Dan aku berjanji kau akan menikmati menunggu bulan terbit, oke? Dengar semuanya, sampai bulan terbit lagi, kenapa tidak mulai dengan tarianmu? Akan menyenangkan, bukan begitu, Ibu? Iya, benar. Tentu saja, Kakak. Oh, itu dia. Sherlyn, kau di sini? Tapi kau harus menunggu beberapa saat. Bulan belum muncul, Nak. Dia sedang main petak umpet dengan kita hari ini. Tidak apa-apa. Semuanya dengar, bulan sudah muncul. Selamat untuk kalian semua. Aku ucapkan selamat untukmu juga. Untukmu juga, sayang. Bulan telah menghilang lagi. Hilang? Dia menghilang. Berapa lama bulannya akan muncul? Kita sudah lama menunggu. Bulan sedang main petak umpet dengan kita malam ini. Kenapa kau tidak melihat wajah tampanku dan berbuka Kau puasa? bercanda terus. Ibu, beritahu anakmu ini. Perhatikan baik-baik. Aku lihat semua. Pria di sini adalah kenalan keluarga kita. Maksudku mereka itu, kita juga mengenalnya. Tidak masalah. Kita masih harus mengawasi Sherlyn. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain pacarnya yang akan membantunya buka puasa. Berarti pria itu pasti akan datang ke sini. Saat itu kebenaran tentang Sherlyn akan terungkap. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Apa yang kalian berdua bisikan satu sama lain? Bibi, aku haus, jadi aku minta minum padanya. Iya, aku akan mengambil. Bukankah sebaiknya kau meminta pada anggota keluarga saja? Kenapa kau meminta pada orang lain?